Halo semuanya, pernah ngerasa kayak baru naik tangga 2 anak tangga aja udah kayak abis lari maraton atau tiba-tiba berdiri terus dunia langsung muter kayak lagi di roller coaster? Tenang, bukan kamu doang. Bisa jadi kamu lagi jadi korban anemia. Yep, anemia, bukan nama band indie. Tapi masalah kesehatan yang underrated banget padahal sering banget kejadian, terutama di kalangan anak muda kayak kita. Jadi, hari ini kita bakal bahas anemia. Tapi tenang, ini bukan kuliah dokter-dokteran yang bikin ngantuk. Kita bahas dengan gaya santai, kekinian, dan tentu aja ada sedikit bumbu humor biar nggak kaku kayak ujian nasional. Pertama, apa sih anemia itu? Anemia tuh kondisi saat tubuh kita kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobin yang cukup buat ngangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bahasa gampangnya, darah lo males kerja. Hemoglobin itu kayak kurir gosentnya oksigen, bro. Kalau dia nggak cukup, ya oksigennya nggak nyampe. Akhirnya badan jadi lemes, lesu, lunglai, lelah, lapar. Salah. Intinya lo bakal ngerasa kayak power bank 10 ribuan yang udah aus. Ada, tapi nggak ngisi. Terus penyebabnya apa? Nah ini dia. Ada banyak. Bisa karena kekurangan zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Atau karena lo habis donor darah terus lupa makan. Atau cewek-cewek yang lagi menstruasi berat tapi makannya cuma salad dan air putih infused lemon. We get it, aesthetic. Tapi tubuh lo butuh zat besi, bukan estetik doang. Atau bisa juga karena penyakit kronis kayak thalassemia atau gagal ginjal. Tapi yang paling sering kekurangan zat besi alias lo nggak makan yang bener. Gejalanya gimana? Nih ya, lo sering pusing, cepet capek, jantung deg-degan padahal nggak ketemu gebetan, kulit lo pucat kayak baru lihat tagihan Shopee, atau kuku lo gampang patah. Itu semua tanda-tanda anemia. Bahkan kadang kalau udah parah lo bisa ngerasa napas pendek kayak habis karaoke lagu Adele 3 kali nonstop. Tapi tenang, anemia bukan kutukan. Bisa disembuhin kok. Caranya ya tentu aja dari makanan dulu. Makan makanan tinggi zat besi kayak daging merah, hati ayam, bayam, kangkung, kacang-kacangan, dan jangan lupa zat besi itu bisa diserap lebih baik kalau dikombinasikan sama vitamin C. Jadi kalau lo makan bayam, minum juga jus jeruk, bukan kopi susu gula aren. Please, itu cuma bikin lo makin deg-degan, bukan nambah darah. Ada juga suplemen zat besi yang bisa diminum. Tapi ingat, jangan asal minum. Konsultasi dulu sama dokter. Jangan mentang-mentang pengen sehat lo malah jadi overdosis zat besi. Tubuh lo tuh bukan tempat tambang logam. Dan buat yang vegetarian atau vegan, jangan sedih. Sumber zat besi nggak cuma dari hewan kok. Ada tahu, tempe, kacang-kacangan, quinoa. Walau iya, emang zat besi dari tumbuhan lebih susah diserap. Tapi tetap bisa kok, asal kombinasi makanannya benar. Nah, buat cewek-cewek, penting banget jaga asupan zat besi apalagi kalau menstruasi lo deras. Jangan cuma fokus ke skincare dan outfit, percuma glowing luar kalau dalamnya anemia. Bener nggak? Terus, gimana dengan minuman? Nah, ternyata teh dan kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi kalau diminum barengan sama makan. Jadi tipsnya, kasih jeda sekitar 1-2 jam kalau mau ngopi setelah makan. Jangan baru aja suapan pertama, langsung diseruput es kopi susu ukuran jumbo. Gagal tuh zat besinya masuk ke sistem lo. Ada juga anemia karena kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Biasanya ini lebih sering kejadian di orang yang diet ekstrem atau nggak makan makanan hewani sama sekali. Makanya penting juga makan telur, susu, dan sayuran hijau. Dan kalau memang perlu, minum suplemen. Tapi ya itu tadi, harus konsultasi dulu. Jangan ngasal beli di online shop cuman karena ada tulisan BPOM dan bikin glowing. Terus ada orang yang nggak tahu dia anemia sampai dicek darah. Makanya kalau lo udah merasa lemes terus-menerus, jangan dianggap remeh. Cek darah itu penting guys, minimal tahu kadar hemoglobin lo berapa. Jangan-jangan selama ini lo kira lo lelah karena overthinking, padahal tubuh lo cuma minta zat besi. Dan satu lagi yang penting, gaya hidup. Jangan begadang tiap malam main game atau scroll TikTok 3 jam, nonton orang masak mie instan. Tidur cukup itu penting buat produksi sel darah merah juga. Bayangin lo udah makan hati sapi, minum vitamin, tapi tiap malam tidur jam 3. Ya sama aja kayak ngisi bensin tapi bocor. Capek dobel, hasil nol. Oke, sekarang mari kita rekap biar nggak ada yang lost. Pertama, anemia itu kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Kedua, gejalanya lemas, pusing, pucat, jantung berdebar, dan gampang capek. Ketiga, penyebabnya paling sering karena kurang zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Keempat, solusinya makan makanan bergizi, konsumsi vitamin dan suplemen.
kalau perlu tidur cukup dan hindari kebiasaan yang menghambat penyerapan zat besi, kayak minum kopi bareng makan. Dan kelima, cek darah secara rutin biar tahu kondisi tubuh lo. Jangan sok kuat tapi ternyata udah diambang anemia level final boss. So, mulai sekarang, sayangi tubuh lo kayak lo sayang paket COD yang ditungguin dari kemarin. Karena anemia itu bukan hal sepele. Dan kita sebagai Gen Z, generasi multitasking, nggak bisa maksimal kalau otak dan badan kekurangan oksigen. Kalau lo ngerasa video ini relate banget sama lo, atau ada temen lo yang tiap hari ngeluh capek tapi makannya cuma cimol dan boba, share video ini ke dia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau lo punya pengalaman unik soal anemia. Gue pengen tahu cerita lo. Stay sehat, stay waras, dan jangan jadi zombie karena kurang darah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.